Tapi kalau lu transfer ke rekening atas nama salesnya, udah gitu lu masih bilang ke publik kalau lu ketipu, ya sebenarnya bukan karena salesnya pintar, itu karena elunya aja yang nggak mau belajar. Kenalin, gue Mr. R. Di sini gue bakal sharing-sharing dengan cara yang sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Kebetulan kali ini gue mau sharing tentang 3 tipe pemula yang merasa ditipu di pasar modal, baik itu pasar saham ataupun pasar forex. Nah, yang pertama nih yang mau gue bahas, ada tipe-tipe orang yang merasa ditipu ya karena emang salesnya yang nipu. Kayak gini misalkan, ada sales yang datang ngeprospekin tentang bisnis itu di pasar modal, baik itu forex atau saham gitu kan. Mereka nawarin bisnis, mereka jelasin bisnisnya kayak gimana, sehingga si nasabah itu kayak tertarik sama bisnis tersebut yang ditawarin oleh si salesnya. Tapi ada yang aneh, yaitu pada saat ketika akunnya sudah jadi, akun tuh maksudnya ketika si sales nawarin bisnis tentunya harus buka akun, apalagi di pasar modal ini. Nah, ketika akunnya sudah jadi atau bahkan mungkin akunnya belum jadi, lagi masa persiapan gitu, si sales udah minta deposit dana. Kayak misalkan, Pak, deposit dong sekarang. Nah, tapi transfernya itu, dia transfernya ke rekening si salesnya, atas nama salesnya gitu. Dan si nasabahnya mau main transfer aja gitu, kayak gue nggak habis pikir gitu, kenapa lu bisnis di satu perusahaan yang bonafit lah, katakan ditawarkan si sales dengan prospek segala macam yang sales bilang, tapi ketika transfer lu mau transfer ke rekening atas nama salesnya sendiri. Ya kan gak mikir gitu, kadang-kadang lu ikut bisnis di pasar modal, tapi ketika lu mau transfer, mau deposit ke akun lu disuruh transfer ke rekening si salesnya. Gak make sense banget. Ya harusnya kalau lu mau transfer, ya transfer ke rekening atas nama perusahaan yang bonafit itu, yang menurut lu bonafit, terus transfer ke rekening atas nama lu sendiri, itu aman. Tapi kalau lu transfer ke rekening atas nama salesnya, udah gitu lu masih bilang ke publik kalau lu ketipu, ya sebenarnya bukan karena salesnya pintar, itu karena elunya aja yang nggak mau belajar. Terus yang kedua, mereka merasa ditipu. Pemula-pemula ini merasa ditipu, tapi mereka ini nggak research dulu perusahaannya, nggak research dulu apakah perusahaan itu terdaftar apa enggak di OJK, apakah perusahaan itu benar-benar ada gitu. Mereka nggak research dulu, padahal OJK udah menyiapkan data-datanya loh. Banyak perusahaan-perusahaan keuangan yang udah diatur oleh OJK. Nah, jadi sebelum kalian mau mulai investasi atau memulai bisnis di pasar modal, tapi kalian nggak ngecek dulu apakah perusahaan itu terdaftar, apakah perusahaan itu bonafit, apakah perusahaan itu punya track record yang bagus, apakah perusahaan itu punya testimoni yang bagus, tapi lu masih tetap invest di situ, ya itu bukan kesalahan perusahaannya, tapi kesalahan lu sendiri, nggak mau belajar dan nggak mau research tentang perusahaan itu. Jadinya kalau ketipu ya gimana, lu nggak research dulu. Nah, terus masalah ketiga ini, lu udah bener nih, si pemula ini udah bener, udah milih salesnya bener, perusahaannya bener, tapi tetap merasa ketipu. Merasa ketipunya karena dia loss. Dia invest berapa, tapi hasilnya bukannya tambah malah kurang. Hal ini terjadi karena si nasabah ini nggak mau belajar dalam kata, mereka cuma tahu mau naruh duit aja. Kebetulan perusahaan dan salesnya udah benar, tapi saat naruh duit tapi dia tetap loss karena dia nggak mau belajar tentang bisnis itu sendiri. Kayak gini deh, kayak lu mau buka bisnis tapi lu nggak mau belajar. Bisnis ini adalah bisnis yang beresiko, dan kalau lu nggak belajar, lu pasti, sekali lagi ingetin gue ya, pasti loss di bisnis ini. Jadi kalau lu gak mau belajar, terus lu loss, terus lu bilang ke teman-teman lu, oh gue merasa ditipu nih, gini, padahal perusahaan itu punya track record yang bagus, tapi gue tetap loss di sini. Ya, ini terjadi ya karena lu gak mau belajar. Simple aja. Kalau lu gak belajar ya lu bakal loss, lu gak tahu gimana cara menganalisa, lu gak tahu gimana cara membaca berita di market. Ketika itu lu investasi dan ya lu pasti loss lah.
Nah, gue udah jelasin ya, 3 tipe newbie, 3 tipe pemula yang merasa ditipu, padahal kesalahannya kadang bukan di brokernya, atau bukan di perusahaannya, atau bukan di salesnya, tapi kadang kesalahannya ada di orang itu sendiri, si nasabah itu sendiri. Makanya dari sini gue tekenin lagi, lu harus terus banyak belajar. Kalau lu nggak mau merasa ditipu ataupun loss di pasar saham ataupun pasar forex. Oke, sampai ketemu lagi di edukasi selanjutnya.